Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang menuntun, memimpin hidup kami sepanjang satu hari ini. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami sukacita dan kehidupan. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sahabat Renungan Malam Shalom, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 7 hingga ayat 16. Ayat pembimbing renungan ayat 7. Begini firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran dan pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Sahabat Renungan Malam Shalom, tema renungan ini adalah masing-masing kita diberi karunia menurut pemberian Kristus. Allah adalah satu-satunya yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan semua orang, dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap orang diberi karunia untuk suatu tujuan Allah. Karunia itu diberi menurut ukuran dan pemberian Kristus. Artinya sesuai dengan bagian atau sesuai dengan porsinya dan kemampuannya masing-masing. Pemberian Allah tidaklah berdasarkan ukuran atau kehendak manusia sendiri, dan tidak hanya untuk kepentingan manusia secara pribadi. Pemberian Allah bertujuan untuk kepentingan bersama di dalam kesatuan. Sebab sama seperti pada tubuh kita, kita mempunyai banyak anggota. Ada mata, tangan, kaki, mulut, ada telinga. Demikian juga organ-organ dalam tubuh kita. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati dengan segala pengajaran. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa menjadi pemimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Dan siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karena itu kita harus berperan aktif menggunakan karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita untuk kepentingan bersama. Sahabat Renungan Malam Shalom, perlu kita pahami kalau Tuhan mempercayakan karunia-Nya
kepada kita itu bukan karena kita mampu atau karena kita layak, bukan karena kita kaya, pandai, cantik, tampan, dan sebagainya. Tetapi karunia itu diberikan adalah karena inisiatif pemberian Tuhan kepada kita. Hendaknya kita menghargai dan bersyukur atas pemberian serta kepercayaan Tuhan kepada kita. Sama seperti orang tua yang bekerja keras, yang telah berjuang untuk yang terbaik bagi anaknya, pasti orang tua akan bersuka cita jika anaknya dapat menghargai usaha dan jerih payah orang tuanya dengan cara hidup yang baik dan berguna. Paulus juga mengingatkan jemaat Efesus supaya jemaat Efesus semakin dewasa, supaya bertumbuh dalam iman dan semakin sempurna seperti Kristus. Demikian Kristus sudah berjuang dan mau mati berkorban untuk menyatukan manusia dengan Allah. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala kebaikan dalam hidup kita, tidak ada yang lebih berharga selain mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang harum, persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita merasa rendah diri, merasa tidak ada sesuatu yang dapat kita perbuat. Sebab setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Setiap kita mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk kita kembangkan, untuk kita gunakan, untuk kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita yang tidak layak telah mendapat kasih karunia darinya. Bila kita dipercayakan karunia-karunia itu, jangan menyia-nyiakannya, tetapi kerjakan karunia-karunia tersebut dan berusahalah hidup dalam kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah serta karunia yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau telah mempercayakan segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami untuk kami pakai dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun terhadap orang-orang di sekitar kami, supaya dengan setiap hidup kami, pekerjaan kami, dan segala yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Allah Bapa, pada malam ini kami akan beristirahat membaringkan diri di tempat tidur kami masing-masing. Sertai kami, jaga tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.